بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب سيدنا رسول فرعه حبيب قطن جد هذا الزمان جميع كان في الدين جميع بيناتنا وأزواجنا وذريتنا أحبابنا أجمعين نوينا تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يشهد في الظاهر والباطن نجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين اشفي أمرا ظاهرا باطنا طويل عملا وطاعتك وطاعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ببركة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حبيبا وجود من جد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال دروس استفادها الحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Durusun takdirnya dalam istilah nahu hadhihi durusun. Ini adalah pelajaran-pelajaran istafadah al-Hasan yang diambil manfaat oleh Sayyidina al-Hasan. Siapa Sayyidina al-Hasan? Cucu Rasulullah. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli al-jannah fil jannah. Sayyidina al-Hasan dan Sayyidina al-Husain sayyida keduanya itu adalah junjungan. Syababi ahlil jannah, pemuda di dalam surga, fil jannah, di dalam surga. Anak muda yang mengikuti Sayyidina al-Hasan dan Sayyidina al-Husain pasti surga tempatnya. Pasti. Sini di depan. Yang tua-tua depan. Depan ya. Di sini. Pak Haji Ruslan. Durusun istafada al-Hasan min Rasulillah. Jadi banyak sekali pelajaran yang dipetik oleh Sayyidina al-Hasan. Ini Sayyidina al-Hasan ketika Rasulullah meninggal, beliau baru berusia 8 tahun. Sayyidina al-Husain berarti lebih muda dari Sayyidina al-Hasan. Bukan kembaran. Sayyidina al-Hasan dan Sayyidina al-Husain itu bukan kembar. Tapi biasanya kita kalau ada anak kembar namain Hasan Husain. Padahal Sayyidina al-Hasan kakaknya, Sayyidina Husain adiknya. Kalau Sayyidina Hasan 8 tahun, kurang lebih Sayyidina Husain 6 tahun ketika baginda Rasulullah meninggal. Artinya masih sangat-sangat kecil, tapi pemikirannya dewasa. Alim, alama, rabbani. Kalau sederajatnya itu udah melebihi dari kutubur rabbani, al-qutbus famadani. Ya, andaikan di zaman kita itu udah melebihi dari derajat kutub. Di usia 8 tahun melebihi derajat kutub. Masya Allah. Kutub itu nama salah satu kelompok wali, dan wali yang paling tinggi namanya kutub. Kutubul Aulia, kutubnya para wali. Zamannya Imam Ghazali ya Imam Ghazali, zamannya Al-Imam
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Zamannya Imam Al-Haddad ya Imam Al-Haddad. Zamannya Imam Ali Habsyi ya Imam Ali Habsyi. Masing-masing zaman ada kutubnya dan masing-masing kutub ada zamannya. Jadi sampai hatta fi zamanina hada, sampai zaman kita ada kutubnya. Jadi la tazalu ummati zahirin 'alal haqq. Selalu umatku itu berada di dalam kebenaran. Jadi kita enggak usah khawatir. Dunia hancur, sebelumnya masih ada kutub. Ya, di antaranya kutub sebelum dunianya hancur ada Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi nanti bakal menjadi kutubul aqtab wal auliya, kutubnya para wali nanti. Kemudian diakhiri oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, penutup. Setelah meninggalnya Nabi Allah Isa baru terjadinya huru-hara yang sangat dahsyat. Enggak lama kaum muslimin, orang yang bertakwa meninggal dunia. Hatta lam yabqa wahidun fid dunya, sampai satu pun orang bertakwa sudah tidak ada lagi di alam dunia, semuanya meninggal. Yang ada muslim biasa, meninggal semuanya. Yang ada adalah kafir. Jadi terjadinya tagumus sa'ah, terjadinya kiamat kalau satu orang muslim sudah tidak ada di muka bumi. Ya, kalau sudah tidak ada satu kaum muslim tidak ada di muka bumi, terjadinya kiamat. Ini jamaah pada percaya sama mbah ini, mbah itu, mbah ini, mbah garing, mbah apa namanya. Bilang bentar lagi kiamat. Kiamat, muslimin pengajian masih banyak, walinya masih ada, masih memegang kekuatan wilayah, kewalian, masya Allah. Di setiap zaman itu ada yang seperti Nabi Allah Ibrahim, ada yang seperti Nabi Allah Ismail. Kita enggak usah khawatir. Kalau kita berada di tempat orang baik, kita bakal berjumpa dengan orang baik. Tapi kalau kita berada di tempat orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah, kapanpun kita enggak bakal berjumpa dengan orang yang diridhai oleh Allah. Walaupun kita sezaman dengan Nabi Muhammad, kalau pergaulan kita enggak dekat orang saleh, enggak ketemu Nabi Muhammad. Walaupun andaikan kita sezaman dengan Nabi Muhammad atau sezaman dengan mereka para sahabat, enggak ketemu. Kenapa? Kalau pergaulan kita tidak dekat dengan orang saleh. Sama zaman sekarang juga, kalau kita dekat dengan orang saleh bakal dihadapkan dengan pimpinan orang saleh. Amin. Gitu. Bahkan terkadang pimpinan orang saleh ada di sekeliling kita, kita enggak tahu. Pimpinannya kaum salihin. Ada wali min awliyaillah, terkadang kita tidak tahu. Ini yang terharamkan. Kalau dikatakan kaum-kaum salihin, dia berada dikelilingi orang-orang saleh, pimpinan orang saleh, wali min awliyaillah, tapi dia enggak merasa. Ini mahrumun, itu terharamkan. Ini yang paling kesian. Dekat dengan wali tapi enggak merasa dekat dengan wali. Gitu. Ini yang kasihan. Ini Sayyidina Hasan di antara yang beliau dapat dalam ajaran Rasulullah. Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qunuta. Aku diajarkan oleh baginda Rasulullah kunut. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut as-subhi hatta faragha ad-dunya. Rasulullah membaca kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Jadi Rasulullah baca kunut. Makanya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i itu kunut itu min ab'adhi salat. Andaikan tidak dibaca kunut subuh, maka diganti dengan sujud sahwi. Itu min ab'adhi salat. Ab'ad. Gitu. Jadi kalau tidak dilakukan diganti dengan sujud sahwi. Saking pentingnya kunut subuh. Bayangkan Rasulullah berkunut di masa hidupnya, kunut subuh, dan kunut di pertengahan akhir Ramadan. Kalau udah tanggal 16 Ramadan, itu setelah witir beliau baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Nah, waqina nih. Ketika waqina syarra ma qadait itu dihamparkan ke bawah. Sunnah jamaah. Ini kan kita terkadang ketika waqina syarra ma qadait masih seperti ini.
Padahal sunnah. Saya juga kan sering ketika saya entah jadi makmum atau entah jadi imam, saya ajarin kepada jamaah, wa qina syarra ma qadait, kayak begini. Tapi terkadang jamaah enggak ngikutin juga. Akhirnya saya ungkapin dah sekarang di sini. Itu sunnatul Rasul Muhammad. Jangan dibanding-bandingin saya dengan ulama yang lain. Ulama yang lain kunut subuh enggak pakai, bukan masalah banding-bandingan, ini sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka ulama yang lain udah ngajarin, kita ketinggalan gitu aja. Jangan bilang ulama enggak ngajarin, enggak. Ngajarin, kita yang ketinggalan ngaji. Bisa jadi tuh ulama ngajar, kita yang tidur. Ulama ngajar, kita belum datang. Ulama ngajar, bahkan kita enggak datang. Betul enggak? Nah, kita mau ulangin lagi. Waqina syarra qadait, seperti ini. Dia tahu di bawah. Bukan waqina syarra qadait. Waduh, kalau dia punya ilmu hikmah, imamnya jatuh. Waqina, wah, masyaallah, kena kipas angin. Kena kipas angin sih. Kena kipas angin tuh kalau lagi salat dideketin. Sunnah depan imam itu ada tiang yang seperti ini. Ini agak kejauhan. Kita dengan dengan tembok agak kejauhan, makanya deketin tuh tiang, deket kipas angin. Ini sekira-kira sejadah. Ini seperti ini sejadah di sini nih, tiang, atau di sini kipas angin, atau sebelah sini, sebelah kanan dan atau sebelah kiri. Sekira-kira imam tidak langsung menghadap kepada tiang, setengahnya aja, setengah badan kiri atau setengah badan kanan seperti ini. Ini sunnah. Gitu. Dibawahin sedikit sajadahnya. Makruh kalau kedepanan dikit. Ada jarak antara makmum dengan imam, makruh. Deketin aja. Kemudian di depan imam persis ada kipas angin kan di situ. Ya taruh sini, sebelah kanannya atau sebelah kiri, dekat dengan sajadah. Kalau itu kan agak jauh. Ini sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qina syarra ma qadait. Amalin nih. Jangan kita udah ngaji enggak diamalin. Padahal itu sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qina syarra ma qadait. Apa? Fa innaka taqdi, balik lagi kayak gini. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka fa innahu la yuzil man 'adayt. Fa innaka tu'izzu man 'adayt. Tabarak wa ta'ala nastaghfiruka wa natubu 'ilaik. Ada dua pendapat. Ada boleh dibaca keras di situ, ada boleh dibaca perlahan. Saya ngikutin terkadang kalau dulu bertahun-tahun saya salat di masjid ini, saya ngelihat imamnya dulu. Kalau imamnya giliran fa innaka taqdi wa la pelan, nah saya ngikutin. Saya bagaimana ngikutin daerah gitu, karena dua-duanya pendapatnya boleh. Ada yang imam ketika fa innaka taqdi wa la yuqda sampai wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu dibaca keras. Ada sebagian dibaca perlahan. Itu perbedaan pendapat ulama. Tapi tidak menjadi permasalahan karena dua-duanya berbeda pendapat. Yang penting baca. Mau dia baca pelan, baca, mau dibaca keras, ya otomatis dia baca. Gitu. Kalau di tarim sebahagian malah ada tambahannya dan semuanya keras. Sampai ada kunutun nazilah dibaca. Setelah kunut subuh ada kunutun nazilah dibaca dan semuanya dibaca keras. Jadi kalau memang Indonesia kebanyakan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu dibaca perlahan, ya udah tinggal ngikutin doang. Enak malah. Enggak kencang-kencang gitu. Itu Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Hasan kunut. Dalam mazhab Imam Syafi'i kunut subuh ba'da salat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada kunut. Dalam mazhab Imam Malik tidak ada kunut, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada kunut. Yang ada kunut adalah mazhab Imam Syafi'i. Makanya kunut Syafi'iyah. Kunutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika beliau ziarah ke kubur Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu beliau disuruh jadi imam oleh murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam besar Imam Syafi'i. Jadi imam beliau, Allahu Akbar. Ketika di waktu kunut, beliau enggak baca kunut. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Diam. Allahu Akbar. Sujud. Ini murid-murid Imam Abu Hanifah bingung.
Ini imam besar pendapatnya kunut. Kok di sini nggak pakai kunut? Selesai sholat subuh, nggak selesai sholat subuh banget, habis dikiran. Pemahamannya jangan langsung habis Imam Syafi'i, imam langsung imam, enggak. Selesai zikir, selesai Imam Syafi'i sholat isyraq 4 rakaat, murid-murid Imam Abu Hanifah nanya, ya Imam, malah bukankah engkau mempunyai pendapat bahwa kunut subuh itu ab'adus shalah? Nah, aku menghormati yang punya kubah. Aku menghormati yang punya kubah. Yang punya kubah salat subuhnya enggak pakai kunut. Tapi enggak punya dalil. Iya. Aku hormati yang tidak punya kubah, yang tidak berkunut. Ini adalah Imam Abu Hanifah. Nah, kalau imam seperti itu, kiai seperti itu, ulama seperti itu kan enak. Enak gak? Enak. Jangan main hantam hajar aja. Saya nih apa namanya hujah, saya kuat. Kuat kan menurut ente, menurut yang lain belum tentu. Betul gak? Nah, itulah wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nutsbitu. Wa ma jara baina sahabi naskutu. Ketika ada pertentangan, perbedaan di antara mereka para sahabat, kita diam. Anhu wa ajral ijtihadi nutsbitu, dan yakinkan kita bahwa apa yang telah dikeluarkan dari masing-masing imam madhab, para sahabat itu kita kuatkan, semuanya benar. Imam Malik benar, Sayyidina Abu Bakar benar, Sayyidina Umar benar, Sayyidina Utsman benar, di antara para imam begitu juga. Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Nu'man wa Ahmad bin Sumbalin wa Sufyan wa ghair min sayyil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Ala hudan wal ikhtilafu rahmah, semua imam mazhab berada di atas petunjuk, dan berbeda pendapat mereka para imam mazhab itu adalah rahmah. Gitu. Itu yang harus kita pelajari di antaranya. Gitu. Galal Hasan wa qatu fi jadwa wa fi thaminati min al-umri alaihi ridwanullah. Al-Imam Hasan bin Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, zauju Sayyidatina Fatimah binti Rasul. Ini cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan. Itu beliau berkata, ketika kakek beliau yaitu Rasulullah meninggal dunia, beliau berusia di 8 tahun. Masih sangat kecil menurut pandangan kita. Tapi menurut pandangan mereka para sahabat, ini pembesar para sahabat. Di antara pembesar para sahabat selain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Boleh jadi umurnya masih muda, tetapi karena memang bergaulnya dengan baginda Rasulullah enggak jadi muda. Orang yang selalu bergaul dengan baginda Rasulullah hatta sa'ah kamilah, 1 jam dia bergaul dengan baginda Rasulullah, tua. Pola pemikirannya, alamnya itu tua. Gitu. Masya Allah. Ada orang saleh umurnya masih muda, dia jadi wali, tua tuh dia. Ya. Bukan orang Betawi bilang, dia mah kecil tua. Itu namanya jelekin tuh namanya, si cil tuh kecilnya doang tuh dia, padahal tua. Enggak. Ini artinya kualitas orang tua. Dia masih muda tapi wali, kelihatan tua. Berapa banyak orang tua tapi malah kekanak-kanakan. Nah, ini yang musibah. Itu musibah. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, aku pernah menghafal dari apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Jadi apa yang telah diungkapkan Rasulullah, beliau langsung hafal. Inilah orang yang dekat dengan baginda Rasulullah. Keluarga baginda Rasulullah, para sahabat Rasulullah dekat dengan baginda Rasulullah, hafalannya kuat karena jauh dari perbuatan maksiat. Siapapun orang yang dekat dengan Rasulullah, hatta fi zamanina hadza, sampai di zaman sekarang, orang yang dekat sama Rasulullah hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Itu di antara musibah besar. Dia pernah menghafal Quran kemudian lupa, itu di antara musibah. Dalam sabda Rasulullah, dia pernah belajar ilmu ini, tahu-tahu dia lupa. Belajar ilmu itu, tahu-tahu dia lupa, itu di antara musibah. Karena kebanyakan nonton TikTok. Kebanyakan nonton media sosial. Apalagi zaman sekarang, kebanyakan ngelihat paslon. Paslon nomor 4, nomor 5, nomor 6, kebanyakan ngelihat paslon itu.
Enggak kebanyakan ngelihat ulama, tapi paslon yang dilihat. Ya udah. Bukannya kita sebelum tidur ngelihat ulama dulu, muka ulama kita lihat. Muka ulama yang kita bayang-bayangin. Ngapa jadi kita sebelum tidur ngelihat paslon? Paslon 4, 5, 6. Kan saya enggak lagi menjelekin paslon kan? Karena enggak ada paslon 4, 5 dan 6. Yang saya bilang 4 dan 5 dan 6. Oh, dilihat paslon ini. Wah, ada yang goyang reggae. Kan enggak ada yang goyang reggae kan? Ini goyang reggae. Enggak, ngapain? Kita ngaji. Seringkali saya katakan ngaji, zikir-zikir, nanti Allah kasih pemimpin yang adil, arif, bijaksana. Pasti, enggak usah pakai takut. Kalau kita benar, gitu. Kalau kita jalankan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin dari mulai yang terkecil sampai yang paling tinggi itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Pasti. Aku pernah mendengar dan hafal dari Rasulullah, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati, sesungguhnya di antara apa yang didapati manusia dari ucapan kenabian itu yang sangat utama, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini dalam sabda Rasulullah, jika engkau tidak malu, lakukan menurut kehendak engkau. Engkau tidak malu, lakukan menurut kehendak engkau. Udah silahkan. Kalau engkau enggak punya malu, ngapain silahkan. Engkau enggak punya malu, enggak apa-apa, buka aurat. Silahkan. Engkau enggak punya malu, enggak sholat enggak ada masalah, enggak zakat enggak ada masalah. Kalau enggak punya malu, silahkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ta'ala min sya'nal haya, engkau tahu tentang urusan kehidupan. Kita tahu bentuk kehidupan, problematika kehidupan, kita tahu dan harus. Wa ta'lamu minhu sya'nal khuluqil karim, dan kita harus tahu urusan akhlak yang mulia. Wa huwa fi hadzal sinnil mubakkir. Bayangkan, ini diucapkan oleh Sayyidina Hasan di usia yang 8 tahun. Dalam tastahi fasna ma syi'ta. Ini ucapan orang-orang dewasa. Kalau enggak punya malu, silakan lakukan apa yang kau lakukan. Silakan. Ini mana ada ucapan 8 tahun berkata seperti itu. Wa kana yulgi ilaihi jaddu hadhihi ta'alima, karena beliau diajarkan oleh kakeknya sendiri pengajaran seperti ini. Beruntung Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Beruntung anak-anaknya yang jadi anak-anaknya mereka para ulama saleh. Mereka langsung dengar dari mulut orang-orang tuanya. Wa hadhihi tanbihatu ala hadhil qiyam, dan peringatan ini dengan akhlak yang sangat tinggi. Wa hadhil akhlaq wal ma'ani, ini akhlak tinggi dan arti-arti ucapan yang sangat tinggi pula. Ini akhlak, ini ucapan di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Ini ucapan akhlak. Dan kalamnya ragi, kalamnya tinggi. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada pembelajaran bahasa yang sangat tinggi, gitu. Dalam istilah kalau kita belajar bahasa Indonesia itu apa namanya? Bahasa yang tinggi apa namanya? Sastra. Makanya banyak guru-guru saya bilang, kalau engkau belum belajar sastra, janganlah engkau berbicara bahasa Indonesia. Ngawur nanti akhirnya. Betul. Kalau kita belum belajar sastra, jangan pakai ngomong-ngomong belaga-belaga bahasa Indonesia. Sastra. Dengan kita belajar sastra, ada kelembutan bahasa. Sama, bahasa Arab ketika adab itu artinya sastra, itu ada kelembutan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku pandai bahasa Arab, hatiku menjadi Ragik itu artinya lembut. Makanya kalau orang belajar bahasa, hatinya lembut. Bahasa Arab nih. Orang belajar bahasa Arab, insya Allah hatinya lembut. Tapi belajarnya benar, istiqamah, lembut ya. Enggak mendengarkan perbedaan di antara ini dan itu. Enggak berada dalam satu perbedaan. Yang dilihat adalah cakrawala yang ada di dalam keilmuan yang ada. Kalau belajarnya maksimal, tidak setengah-setengah. Ini kan yang dikhawatirkan, belajar orang setengah-setengah. Gitu. Wa yaqulu aidan, dan beliau Sayyidina Hasan pula berkata, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula da' ma yuribuka ila ma la yuribuka.
Aku dengar hafal sabda Rasulullah, tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau, menuju sesuatu yang tidak meragukan. Ucapkan yang yakin, karena ucapan yakin itu adalah ucapan kebenaran. As-sidqu, jujur, tumakninah. Orang yang jujur, ucapan jujur itu tumakninah, tenang. Tapi kalau orang al-kadzibu, waswas, dusta itu waswas, nggak pernah rasa tenang. Makanya kalau ada orang hidupnya nggak merasa tenang, dosa tuh dia, banyak dosanya. Di luar masjid nggak tenang, sampai malah di dalam masjid juga nggak tenang. Ada apa di balik ini? Dosa. Ada orang kan mempunyai parno, penyakit parno, hawanya takut aja. Dengar rel kereta api takut, dengar suara kereta api, dung 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 dung, takut. Dengar suara singa takut, dengar suara apa takut. Ini ada kekosongan di dalam hatinya. Ketika ada kekosongan di dalam hatinya, berarti tidak ada Allahnya di dalam hati. Orang yang kalau ada Allahnya di dalam hati, hatta dia kaget, yang pertama kali disebut adalah nama Allah. Dia kaget, Allahu Akbar. Walaupun tahu-tahu di sini ada singa gelendotan. Jemaah tahu gelendotan? Singa tahu-tahu gelendotan, Allahu Akbar. Enggak ada astagfirullah, takut gitu. Aduh gitu. Enggak Allah. Sebagian mereka para ulama santai, ada singa gelendotan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani satu waktu ketika beliau ngajar di hadapan murid-muridnya, sebagaimana seperti ini, tahu-taunya ular besar ada di sisi Syekh Abdul Qadir dan murid-muridnya semuanya lari. Takhafu wa la takhafuni. Engkau takut dengan ular, tapi engkau tidak takut dengan aku. Muridnya, Allah, bukan gitu Syekh. Enggak pakai. Takhafu wa la takhafuni. Kalian takut sama ular, dipegang aja. Gede. Tapi engkau enggak pernah takut sama aku. Aneh. Gitu. Kalau kita ngelihat guru sebatas guru, ya memang tidak ada rasa hormat-hormatnya. Guru ya kan sama manusia biasa juga. Ya apalagi guru tuh kan kalau misalnya nggak makan lapar, ya sama, emang guru manusia, emang siapa? Nggak makan lapar, sakit dia. Tapi bagaikan batu mutiara, ya kan? Batu-batu yang ada gitu. Beda batu yang ada di tangan dengan batu yang ada di kali, semuanya beda. Mau dibilang apapun beda. Masa batu yang ada di tangan sama derajatnya dengan batu yang ada di kali? Beda dong gitu. Ini di tangan, capek-capek udah ditaruh di tangan, tapi kualitasnya seperti batu yang ada di kali gitu. Sama batunya tapi kualitasnya berbeda gitu. Mau dibilang apapun beda. Sama guru dengan kita, mau di apapun beda. Kalau kita tahu, jangan kita lihat tentang bentuk zahirnya. Ibta'id 'ani syubhati, jauhkan dari syubhat, jauhin. Syubhat itu halal enggak, haram enggak. Terus remeng-remeng. Kita, orang-orang saleh kita, contoh kalau beli singkong, beli pisang, kalau yang bikin singkong dan bikin pisang enggak sholat, dia enggak mau makan, dia enggak mau beli. Mau beli orson di siang hari, nyari Minggu, Masya Allah, orang pada jalan ke sana dan ke sini, taruh jam 1 siang, asik sekali, minum orson, minum air dingin, iya kan, minum enak semuanya, enak. Tapi kita lihat tuh yang bikin orson, yang bikin es, sholat gak? Enggak jadi kita beli, enggak jadi. Itu namanya apik dalam beragama, ninggalin syubhat. Bahkan ada yang lebih lagi. Ente jualan es, iya. Ente sholat gak? Sholat Pak Haji. Ente ngaji gak? Enggak jadi. Enggak jadi beli. Kita, Masya Allah, bukan yang seperti itu. Malah kita beli, Masya Allah, di mall yang gak ketahuan sholat atau tidaknya. Betul gak? Di ini dan itu ini makinan gitu. Bahkan terkadang kita beli di tempat orang Cina, di tempat orang-orang kafir. Muamalah nggak ada masalah, tapi itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya,
Secara hukum muamalah, sosialisasi dengan mereka tidak ada masalah. Cuma itu masuk di dalam diri kita. Kita beli pempek Palembang misalnya. Yang jual pempek Palembang enggak sholat, enggak. Hatta kita beli bakso, atau kita beli sate Betawi, enggak ada sih sate Betawi, adanya sate sate Madura. Sop Betawi misalnya, itu kan enak banget sop Betawi, masya Allah. Sop kaki lagi, kakinya tenabang bukan yang lain, asiknya luar biasa. Tapi kita lihat dulu, itu tukang sop kaki Betawi ngaji gak? Enggak, masya Allah. Ini namanya apik, ninggalin syubhat. Haram gak tuh? Haram gak? Enggak. Cuma halal juga enggak. Nah lo, halal enggak, haram enggak, udah syubhat, tinggalin. Kalau kita mau berkah, mau anak turunan kita jadi wali min auliyaillah, mau jadi anak keturunan kita ulama, kasih makanan-makanan yang halal mutlak, enggak kata-kata syubhat. Nah, masya Allah, jamaah. Ulama juga hati-hati nerima amplop, jamaah. Jangan pikir ulama enak banget, amplopnya semuanya diambil, semua amplop diambil. Cuma ulama yang wara dia tahu ketika itu digelar amplop dan isinya, maksudnya bukan amplopnya doang. Tuh keluar semuanya, ada kelihatan nih kayaknya gimana dilihat. Enggak deh, saya enggak ngambil yang ini. Hatta yang kecil, yang dikit tapi itu adalah berkah diambil untuk Bu beli toge, Bu beli bayam, Bu beli ini, Bu. Yang ini terkadang enggak ada. Enggak enak amat, gepokan, masya Allah. Kan kita enggak bisa yang kayak begitu. Yang penting kan halal. Apalagi majelis ulama udah mengatakan halal dan sebagainya. Oh kita juga, kan saya dikasih, saya ngajar dapat duit, ntar dulu. Ulama yang wara dia tahu. Ulama yang wara, ulama yang apik dia tahu. Bukan cuma sekedar dia ngajar doang, diamalin tuh ilmu-ilmu pengajian. Rasa dipegangnya juga beda. Kalau kita kan namanya megang duit sama semuanya. Apalagi kalau tuh duit yang berwarna merah, anteng kita. Anteng enggak? Anteng, masya Allah. Satu tapi merah, anteng gitu. Kita karena enggak apik kita dalam beragama. Tinggalin syubhat. Kita lagi jalan-jalan sama teman kita, tuh teman kita nggak sholat, dibeliin bakso, nggak ada. Dibayarin mobil, nggak ada, dia nggak sholat. Ada yang lebih warok lagi, lebih apik lagi, bukan cuma sekedar nggak sholat, nggak ngaji, walaupun dia sholat setiap hari, walaupun juga dia tahajud setiap hari, ngaji gak ente? Nggak ada, sampai kayak begitu. Kita kan kesempatan, alhamdulillah, rezeki besar. Kita dikasih duit, enak. Makan sate gratis, makan cendol gratis. Cuma yang gratisin ngaji gak? Gitu. Ya jamaah. Mau anak kita jadi ulama, jalanin ini. Ini jangan setiap duit makan aja udah, ambil aja udah. Gak bisa. Kan tadi saya bilang ulama walaupun banyak enggak semuanya diambil, tapi ulama yang apik ya. Karena ulama terbagi dua, antara ulama dunia ada ulama akhirat. Ya, dimanapun zaman kapanpun dan dimanapun ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ingat, yang saya katakan ini adalah ulama wara, yang wara dia bisa menjalani agama. Wabta'id an mawatinil ghirrati, jauhkan tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Jangan jauhkan tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Seorang ulama tinggalkan tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Jangan berada di paslon ulama. Ulama jangan berada di paslon 4, 5 dan atau 6. Ulama bapak bangsa. Didatengin enggak ada masalah. Masjidnya didatengin paslon 4, 5, 6 enggak ada masalah, kan didatengin. Rumahnya didatengin oleh paslon 4, 5 dan 6 enggak ada masalah, tapi dia jangan datang. Itu tempat-tempat timbulnya fitnah. Betul enggak jamaah? Jangan. Ulama kita murni jamaah sekalian. Biarkan ulama itu bagaikan kal amtar, bagaikan hujan.
Hujan dia turunin untuk yang taat kepada Allah diturunin, yang ahli maksiat juga kebagian hujan. Bisa paham jamaah? Jamaah bisa paham? Tuh wali kayak begitu, tuh ulama kayak begitu. Bukan ngademin untuk majelisnya doang, tapi ngademin makhluk yang lain. Hujan bukan hanya manusia yang dapat manfaat, tumbuh-tumbuhan, binatang dapat manfaat. Jadilah kita kal amtar au kal aradi, atau jadikan kita bagaikan bumi. Ya tauna, itu kita diinjak-injak. Orang soleh nginjak kita, orang enggak soleh juga nginjak kita. Orang kita bumi, berarti memberikan manfaat lil kul, untuk semuanya. Paham ulama? Paham ulama? Iya sih. Saya mau kasih tahu yang ulama-ulama, saya kasih tahu. Kasih tahu. Jangan niat dakwah, dia niat dakwah. Jangan. Kalau udah jadi ulama, jaga. Kalau udah jadi ulama aja, jaga pakaiannya. Jangan pakaian yang bergambar. Ini nih diajarin sama baginda Rasulullah. Jauhin yang kayak begitu. Ente ulama, masa pakai baju? Ada ulama pakai baju Pinocchio. Pedang kesambet. Ulama, ente ulama, masalahnya pakailah baju yang andaikan itu putih ya putih polos, andaikan hijau polos, andaikan kuning polos. Seperti ini contoh. Ini saya cuma sekedar tahdits ini mah. Apakah ada motif? Adakah renda-renda? Apakah itu ada gambar-gambar? Enggak, udah. Itulah pakaian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai gaya. Kalau udah imamah ya udah imamah, pecinan semuanya. Ini sekarang Masya Allah pakai baju, Masya Allah, ada belakangnya gambar, udah itu jadi imam lagi, Allahu Akbar, belakangnya gambar. Pilihlah aku lagi. Udah gitu pakai gambarnya perempuan lagi, astagfirullah. Imam, nggak apik dia. Jadi kalau siapa kita jauhin tempat bakal terjadinya fitnah. Kita sih benar mau ngundang, tapi yang kita undang tuh janda. Jangan datang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngundang tahlilan. Ngundang siapa Pak? Ngundang ibu. Masya Allah. Itu bakal terjadi fitnah kalau kita datang sendiri. Kan kalau kita datang bertiga berempat kan gak ada fitnah. Itu tuh diajarin. Enggak ngapa-ngapain kita dengan tuh janda, tapi omongan orang kan ngapa-ngapain. Betul gak jemaah? Ini nih kita diajarin sama Rasulullah. Jadi jangan setindak-tindaknya doang kita. Gak bisa. Kita udah ngaji, ngobrol sama ibu-ibu. Sehat Bu? Kita udah ngaji. Masya Allah, ibu gimana keadaan suami gimana? Jangan. Itu tempat fitnah. Saya nggak ngapa-ngapain. Iya, siapa yang bilang ente ngapa-ngapain? Tapi tempatnya fitnah. Paham jemaah? Alhamdulillah. Wa mawatinit tajarri, dan tempat yang bakal terjadi musibah, celaka di situ. Ngapain sih pakai datang-datang ke gereja? Ngapain? Pakai kerja, ngelamar ke gereja atau ngelamar ke tempat-tempat ibadah lain? Itu bakal melukai umat Islam. Paham jemaah? Di kaum muslimin aja masih banyak yang kita nasihati. Di pedusunan, di badui-badui, di mana banyak kaum muslimin yang kita perlu nasihati. Ngapain pakai masuk-masuk gereja, nyakitin umat. Paham jemaah? Contoh, khudz bil ahwat, ambil segala sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Kita muslim, kita udah ngaji, jaga wibawa kita muslim. Hati-hati banget, pakaian kita aja hati-hati banget. Kalau kita mau keluar-keluaran, ibaratnya pakai lengan pendek aja, pakai lengan pendek, baju yang baju ini kaos dalam. Dia nggak berani pakai kaos dalam yang keteknya kelihatan, nggak berani. Kan terkadang ada kaos dalam yang keteknya kelihatan, yang terbuka, hat singlet namanya. Walaupun dia ngobrol dengan laki enggak mau. Minimal kaos dalam yang lengan pendek, itu namanya apa tadi? Kaos oblong begitu. Kayak orang tempo dulu begitu.
Orang Timur dulu kalau kemana-mana kadang di depan rumahnya atau ngebon dan sebagainya. Ngebon artinya berkebun. Gitu. Udah pakai begitu. Minimalnya udah kayak gitu. Jangan yang lebih parah jangan. Gitu. Jaga. Jaga jamaah sekalian. Wa ba'id amma yuribuka wa amma yudakhiluka minasyaki. Jauhilah segala sesuatu yang meragukan kamu. Kalau ragu jangan. Kalau tanda-tanda keburukan itu banyak ragunya, tinggalin yang ragu, tinggalin. Menuju yang yakin. Kita antara subuh dan isyraq di mana? Di sana dan di sini enggak. Enaknya kita berada di majelis dah. Yakin, ya udah yakin. Gitu. Bahkan terkadang kita tuh kalau kita mau apik dalam beragama enggak pakai duduk-duduk dan nongkrong-nongkrong jalanan lagi, udah enggak pakai nongkrong di jalanan, enggak pakai duduk-duduk lagi di jalanan. Apik kita beragama. Kalau kita mau duduk di dalam masjid, dalam rumah, dalam majelis ngobrol, enggak, saya takut, saya malu gitu. Ada perasaan. Itu namanya apik. Sebenarnya boleh enggak ngobrol-ngobrol di jalanan? Boleh, tapi kan ini kita diajarin apik dalam beragama, lebih tinggi daripada apa yang sudah dilakukan secara boleh. Wa amma yudakhiluka minasyaki, dan tinggalkan sesuatu yang mendatangkan engkau keraguan, sama waraib, ila amrin wadih, kepada urusan yang sangat jelas. Udah yang ragu-ragu ngapain sih? Jangan amalin yang ragu-ragu. Yang yakin-yakin aja udah. Bayinin yang sangat jelas, la raiba fi wala syak, yang tidak ada keraguannya. Fakadzalika rabbahu sallallahu alaihi wasallam, demikian beliau Sayyidina Al-Hasan dibentuk kepribadiannya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi? Ya. At-ta'awunu 'alal baiti wal madrasah, kerjasama antara rumah dan madrasah. Ini bukan artinya tuh kita naruh anak kita di pesantren kemudian kita posisi aman, diem, nggak banyak bertanya kepada guru-guru yang ada di pesantren. Salah. Wajib kita, walaupun anak kita di pesantren, harus tahu perkembangan anak. Ini pesantren. Bagaimana kalau sekolah biasa? Bagaimana kalau sekolah biasa? Oh, lebih lagi. Apalagi sekolah-sekolah yang kita lihat, masya Allah, semua masya Allah, gitu. Oh, lebih peduli lagi antara pihak rumah dengan pihak sekolah. Ada kerjasama yang erat. Hadhihi muhimmatun, dan ini adalah satu kepentingan yajibu alaina an nantabiha minha, yang kita wajib untuk berhati-hati. Wa nanzura ilaiha, dan selalu kita pandang. Wa natasa'adu 'alal qiyam biha, dan saling kerjasama antara kita dari pihak rumah dengan pihak sekolah. Fal madrasatu laha daurun, karena sekolah punya peranan besar. Sekolah tempat mendidik anak-anak kita. Madrasah, pesantren, perguruan tinggi, sekolah tinggi, itu tempat di mana anak kita dididik. Majlis ta'lim. Karena ada aja tuh ngaji di majlis ta'lim, bapaknya enggak dihormatin. Gurunya doang yang dihormatin, bapaknya dan ibunya enggak dihormatin. Mentang-mentang tuh gurunya Habib, kemudian bapaknya bukan Habib, nggak mau cium tangan sama bapaknya. Ini salah kaprah. Guru saya Habib, bapaknya bukan Habib, nggak mau cium tangan. Ini siapa yang ngajarin? Kalau ngaji yang benar, tanda ngaji yang benar, dia patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya. Mau dia ngaji sama siapa? Mau dia ngaji sama Habib kayak, mau kiai kayak, mau ustaz kayak, mau apa semuanya. Kalau benar ngajinya, dia bakal agungkan gurunya. Itu kalau ngajinya benar. Ini bukan kiainya yang salah, bukan habibnya yang salah, muridnya bisa jadi salah pemahaman tentang hakikat kufu misalnya, atau tentang hakikat derajat misalnya. Bisa jadi gurunya mah ngasih penerangan yang sempurna, muridnya kan banyak pemahaman murid yang tidak sempurna. Makanya terkadang guru setelah pengajian ada membuka forum tanya jawab, itu maksudnya gitu. Fal madrasatu la daurun, sekolah itu punya peranan. Ini tanafahu tawajjuhul abai wal ummahati, ketika ada saling kerjasama antara orang tua
baik itu bapak ibu, itu dengan pihak sekolah, tamad dauru wa kamula, itu bakal jadi sempurna. Kita sebagai orang tua nggak bisa kita cuma ngelihat, kita bayar SPP anak, kemudian habis itu kita lihat rapot tanpa melihat perkembangan kita dan anak-anak kita di sekolah. Gitu. Apalagi sebagaimana kajian-kajian yang udah lalu, kita cari sekolah yang gratis. Kita biar nggak mau bayaran. Padahal itu di antara keberkahan sang anak, di mana kita sering ngasih duit kepada guru. Ngasih duit kepada sang guru. Benar juga tuh orang Betawi tempo dulu. Kalau berobat harus ngasih duit. Kenapa? Untuk pelicin. Maksudnya bukan pelicin apa? Pelicin doa. Untuk nguatin doa. Walaupun tuh bilang udahlah nggak usah pakai, udah buat ente aja naik becak misal tempo dulu, atau bemo atau bajaj maksudnya, atau naik apa semuanya udah. Tapi itu orang enggak. Ini doa biar mustajab. Emang doanya nggak mustajab? Lebih mustajab lagi gitu. Sama. Guru anak-anak kita openin, kita bayain dengan kasih duit kalau kita punya. Kalau orang tempo dulu rambutan, habis ngalap rambutan kasih ke guru. Zaman sekarang baru ngalap rambutan, kita yang makan habis-habisan, guru kita nggak kasih. Ki Abdullah Syafi'i, alim besar yang tidak bisa kita lupakan sejarah dan keagungannya di Jakarta dan sekitarnya. Alim besar. Itu ketika beliau ngalap buah-buahan, mau buah-buahan apa aja, mau rambutan kayak, mau durian kayak, mau nangka, mau cipedak, mau apa tempo dulu, yang pertama kali dikasih itu gurunya. Datang ke rumah Habib Ali bin Husain Al-Attas. Waktu itu rumah Habib Ali bin Husain di sini, di Bungur. Mana Bungur? Oh, pindah di sini. Ini di sini Bungur, Habib Ali bin Husain Al-Attas. Datang pakai katanya pakai mobil tempo dulu. Saya nggak ngerti mobil tempo dulu. Ya udah pakai yang begitu gitu. Datang sebanyak-banyak gitu. Sampai Habib Ali pindah ke Condet. Tetap baru pertama kali ngalap yang dikasih gurunya dulu. Anak-anaknya belum diambil. Kan biasa kalau lagi ngalap kan makan dulu, apalagi rambutan ciplat. Enak banget, manis ya. Guru dulu. Jadi anak-anaknya. Jadi namanya Asy-Syafi'iyah. Jadi itu perkembangan dakwah. Kenapa? Yang lebih diagungkan guru dulu. Dia aja dulu, entar dulu. Anaknya nggak sedikit. Entar dulu ya nak, buat guru dulu. Gitu. Kita baru pertama kali gajian, yang kita ingat apa? Iya. Bayar utang mulu sih. Jadi bayar utang. Terus apa lagi? Masya Allah. Puncak, Masya Allah. Pantes ngaji yang ngaji, berkah yang enggak. Pantes. Oh, ngaji, saya sampai nangis di majelis salim. Ya nangis, ente nggak tahu tentang pemahaman nangis. Ente nangis gara-gara ente dapat musibah kan? Bukan karena ente mikirin dosa. Iya, kok tahu aja. Iya. Ente nangis karena mikirin ente lagi diomelin orang, lagi ditolak sama tuh pacar. Ditolak, dijelekin sama orang, betul kan? Iya, bukan ente mikirin diri ente, bukan ente mahamin tentang Tuhan, yaitu Allah. Orang yang nangis karena Allah beda dengan orang yang nangis karena manusia, beda gitu. Rasanya tuh beda, dilihat aja udah beda gitu. Wa tahayyana syatatu li an yakunu afradan salihin fil mujtama'. Karena ini bakal terbentuk pribadi-pribadi yang saleh dalam satu masyarakat. Kalau antara pihak sekolah dan pihak rumah saling kerjasama. Ini enggak, Masya Allah. Sekolah cuma ngasih SPP, enggak bayar SPP, nunggak udah Masya Allah. Malu gitu. Kalau gimana tahu-taunya anak dikasih skor tanpa dinasihatin, tanpa diapain. Guru-guru juga nggak mau capek. Coba kita kembali kepada guru-guru yang saleh. Diajarin tuh anaknya. Orang yang datang kepada dia, hatta yang tadinya beringas nggak menjadi beringas. Jalan sunnah Rasulullah Muhammad. Kalau kita kembali kepada guru yang benar, semuanya bakal menjadi benar.
Tapi kalau kita cuma sekedar kembali kepada guru yang cuma sekedar namanya guru, yang tadinya benar malah jadi nggak benar. Seperti kita berobat, tadinya nggak punya penyakit, tahu-taunya pada ngaco semuanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Pada bangkit semuanya. Kayak mayat bangkit semuanya. Oh, kelepekan semuanya. Orang berobat sembuh. Bukan orang berobat malah pada kemasukan. Ruqyah yang ada. Kalau ruqyah yang benar, orang baca ruqyah orang sembuh. Tenang semuanya. Yang tadinya enggak zikir semuanya zikir. Ini baru disebut ruqyah. Lalu ini semuanya dong. Ini kemasukan jin ifrit, ini jin tomang, ini jin gundul, ini jin kuntet, ini jin apaan. Zikir apa? Zikir nenangin hati, bukan kemasukan setan. Ini yang banyak terjadi. Salah guru. Kalau yang pakai imamah, semuanya juga pakai imamah. Bisa. Sekarang kita mau beli imamah juga di mana juga bisa. Ya kan? Bisa. Yang pakai imamah, yang pakai kayak semua juga orang bisa pakai gamis, jubah. Tapi dia punya ilmu gak? Ngamalin ilmu gak? Itu satu permasalahan. Wa anasiru thayyibah yustaga minhal khair, dan tempat-tempat yang baik itu bakal tumbuhnya kebaikan. Biarkan anak-anak kita berada di tempat-tempat yang baik. Hati-hati itu pergaulan. Terkadang di rumah kita cuma kebaikan 15%, tapi pergaulan anak di teman-temannya itu 85%. Hati-hati. Harus kita lihat tuh anak kita. Jangan anak kita ayam aja kalau maghrib kita cari. Ayam. Zaman dulu tuh saya masih kecil, masih pada orang punya ayam jauh di gura-gura. Bang, mau kemana bang? Cing, mau kemana? Ini gue nyari ayam. Lah emang kenapa ayam? Tahu nih belum pulang. Zaman saya masih kecil. Sekarang saya nggak jumpa ke orang masih, karena daerah saya kompleks semuanya. Dulu saya ngeliat, ya Allah Akbar, dalam kecilnya saya, ngapa jadi anak ente lagi pada apalagi kalau sore itu main bola, ente kenapa nggak cari ayam, ente cari, kan enak tuh. Ente cari tuh anak, masukin mandi, kemudian masuk ke masjid mushola. Dulu masih kecil saya punya pemahaman seperti itu. Ngapa jadi ayam dicari? Ayam lari dikejar-kejar, lucu banget. Udah gitu pakai serebet doang lagi. Tahu tempo dulu, nggak pakai tato sih. Tahu tempo dulu, Allahu Akbar. Lagi ngopi, ayam. Astagfirullah. Maghrib ingat ayam, anaknya nggak diingat. Kadang saya nangis, ya Allah, bagaimana mau tuh anak bisa ngaji? Yang didahulukan ayam daripada anak. Yang lebih sekarang, yang lebih parah, putrinya tengah malam belum pulang, dibiarin aja sama pacarnya. La haula wala quwwata illa billah, sama pacar. Nikahin. Kalau mau dia nikah, mau bagaimana kayak ceritanya, jangan sama pacar. Ini zaman sekarang nikah susah, pacaran gampang. Betul gak? Maksiat. Makanya ngaji mulu berkah enggak? Ini lagi diantaranya. Ngaji matinya sul khatimah. Gitu dia. Dia cuma demen ngaji doang, tapi apa? Enggak ngamalin ngaji. Gitu. Kalau ngamalin ngaji praktek. Gitu. Biarin mau orang ngomong gimana, yang penting kan ini anak-anak saya, putri-putri saya. Jaga. Gitu. Enggak bisa tuh putri disembarangin orang untuk antar jemput. Nggak bisa. Punya jealous kayak kita, apa tuh jealous? Cemburu kayak. Kita harus punya cemburu dong jamaah. Harus punya cemburu kita. Rasul agar Rasulullah sangat cemburu kepada umatnya. Cemburu banget Rasulullah. Allah cemburu kepada hambanya. Rasulullah cemburu kepada umatnya. Sama guru-guru kita cemburu kepada murid-muridnya. Gitu. Lucu aja. Ngajinya sama fulan bin fulan, di rumahnya fotonya fulan sama fulan. Jangan dong. Tuh guru cemburu. Kita ngaji sama kiai dan habib fulan bin fulan, ya di rumah kita ada foto mereka dong. Jangan kita ngajinya sama kiai dan habib yang lain, kemudian fotonya foto habib dan kiai yang lain. Ini ada-ada aja lagi. Cemburu. Makanya ngaji berkah yang enggak, di antaranya itu juga. Ya jamaah,
Jamaah, jaga perasaan. Guru nggak tahu, sirnya guru tahu. Ya, guru nggak tahu, sirnya guru. Kalau kita ngelihat tadi dikatakan, kalau kita ngelihat guru cuma sebatas bahwa tuh guru adalah manusia, nggak bakal berhasil kita. Sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab ngelihat Nabi Muhammad batasan manusianya saja. Makanya ketika Isra Mi'raj, Abu Jahal, Abu Lahab semuanya nggak percaya. Kenapa? Yang dilihat Nabi Muhammad dengan batasan manusia. Padahal beliau Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj langsung sampai kepada Sidratul Muntaha. Gitu. Sampai bahkan dalam Isra Mi'raj Rasulullah diajarkan oleh Allah, mur ummataka bil hijamah, ajarkan umat engkau berhijamah. Sampai hijamah diajarkan oleh Allah. Tahu hijamah? Ngambil darah kotor, bekam. Siapa yang ngajarin? Allah ngajarin kepada Nabi Muhammad. Hijamah. Sampai sebegitunya. Iya. Kita kan nggak pernah dengar. Yang ngajarin hijamah siapa? Padahal yang ngajarin hijamah Allah kepada Rasulullah untuk umat. Berapa banyak penyakit nggak bisa keluar kecuali harus hijamah. Hijamah itu ngeluarin penyakit, ngeluarin darah kotor. Gitu. Kalau udah darah kotor dikeluarin kan yang ada aslinya udah, yang ada udah fresh semuanya. Kita, masya Allah, nggak ada. Kita ada pengobatan ala itu, ala ini, kita nggak jalanin ala Rasulullah. Rugi gak? Rugi. Makanya ngaji juga berkah yang enggak kayak gitu dia. Di antaranya kita berobat bukan ikutin alanya Rasulullah, tapi ala yang lain kita ikutin. Kayak rugi banget gitu. Nafi'atun fi zamaniha, bermanfaat dalam satu masanya, wa fi mujtama'iha, dalam masyarakatnya, wa baladiha, dalam negaranya, wa fi hayatiha, dalam hidupnya, wa umriha, umurnya, fil ummah, untuk umat. Biarkan kita bermanfaat untuk umat. Kita ditinggal di sini, manfaat di sini. Kita tinggal di situ, manfaat di situ. Kita dengan ini, kita manfaat di ini. Kita dengan keluarga, RT, RW, semua masyarakat. Di mana kita berada, manfaat. Bisa gak? Bisa gak jamaah? Ini Rasulullah bahagia dengan ini, dengan umat yang model kayak begini. Di mana aja dia berada, ngangenin umat, ngangenin, membuat umat tenang. Ada kan orang bilang, kemana aja sih itu dia? Anak kangen banget sama dia, masya Allah. Jadi sebaik-baik manusia dikangenin, kangen banget sama dia. Kemana dia? Ya Allah. Kita enak kan kalau dikangenin sama Nabi Muhammad. Jamaah, enak gak kalau kita dikangenin sama Nabi Muhammad? Fulan kemana? Biasanya udah baca sholawat gini hari. Itu pakai bahasa Betawi deh, pakai bahasa Indonesia yang enak. Ini Fulan bin Fulan kemana? Sudah hari ini, sudah waktu ini nggak baca sholat sama saya. Kemana? Itu Nabi nanya, Nabi kangen. Kalau kita dikangen sama Nabi, beruntung kita, alhamdulillah. Mana nih Allah Subhanahu wa taala seraya berfirman, ini biasanya udah ada di masjid, kemana dia? Biasanya udah istighfar, udah sedekah, udah berwudu, udah mandi, udah siap-siap wudu salat, kemana dia? Aina abdi, mana hambaku? Biar kita dikangenin sama Allah dan Rasulullah. Nanti surga bakal kangen sama kita. Amin. Kalau surga bakal kangen sama kita, kita jadi penduduk surga. Jangan sampai neraka yang kangen sama kita. Serem. Neraka malah kangen sama kita. Jangan. Saya mau terusin tapi waktunya sudah tiba. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan. Yang Haul Akbar, ya, saya dapat kabar dari Ustaz Abdul Aziz tanggal 3 April insyaallah. Astagfirullah. April. Udah pada puasa. Mohon maaf. Maret. April. 3 Maret. Itu udah nisfu Sya'ban ya? Sudah lewat. Tanggal 3 Maret. Berapa Sya'ban itu? Ya udah, kesian menghitungnya kelamaan. Tanggal 3 Maret sebagaimana jadwal kita insyaallah ya. 23 Sya'ban. Ya, 1 minggu lebih sebelum Ramadan insyaallah.
tanggal 3 Maret ya kita haul. Yang ini yang banyak nggak ada masalah. Itu kita ngasih hadiah buat mereka, ngegirangin mereka. Sya'ban, pas banget kita di Masjid Guru Sya'ban ini. Haulin Guru Sya'ban. Dengan apa? Dengan kita haul akbar. Ketika kita bilang haul Guru Sya'ban, kena semuanya tuh. Kong Haji Thohir, Kong Haji Afid, ngapa jadi Kong Haji Afid, Kong Haji ini, Kong Haji ini, Kong Haji itu. Haulin semuanya. Kalau perlu engkong-engkong kita, buyut-buyut kita haulin. Keluarga-keluarga kita yang ada di desa sana, yang ada di sana, haulin semuanya, jangan pelit. Jadi itu dalam bahasa Islam, Sya'ban itu kegembiraan buat yang masih hidup maupun yang udah meninggal dunia. Yang masih hidup siapa? Orang tua kita. Kalau kata saya punya guru Muallim Syafi'i Adami, ya kalau Sya'ban masa orang tua dikasih orson 1. So ini dong seduh saya. Orang tua dikasih tuh kata Muallim. Guru masa cuma dikasih 1 orson, yang banyak kan dong gitu. Ini kan Sya'ban. Sama makanya Sya'ban adanya rawahan, ngasih hadiah kepada orang yang meninggal dunia. Jadi ngasih hadiah yang hidup dan yang meninggal dunia, berkah semuanya. Amin. Menurut kadar kemampuan kita. Kalau perlu biarkan yang membaca doa Sya'ban kewalahan. Ada ribuan, tapi kan banyak. Ada Sabdul Aziz banyak. Ganti-gantian enggak ada masalah. Kita enggak pelit menjelang Ramadan. Amin. Ya jamaah sekalian, kan selalu diumumin masalah timbal baliknya saya enggak ikut masalah di sini. Misalnya 1 orang 25.000, saya enggak ikut serta di sini. Saya enggak ikut serta, itu semuanya kebijakan pengurus. Misalnya pengurus bilang 1 orang segini, itu saya ikut. 1 andaikan. Apalagi ini enggak pernah. Ya, tapi kita kan juga harus tahu diri. Keluarga kita dibacain doa. Udah dibacain doa, lah duit keluar, kita juga enggak datang lagi ya. Musibah banget. Itu keterlaluan amat. Keluarga ente dibacain doa, lah duit keluar, ente juga nggak datang dalam haul besar. Datang habis subuh, habis itu ngantuk. Bapak ente lagi didoain, gimana sih ente? Kayak nggak punya otak. Dalam bahasa Betawi, otak ente di mana? Saya dulu kalau lagi belajar nahu, masya Allah, gurunya luar biasa. Ada tuh teman-teman nggak bisa nahu, otak didengkul, otak. Waduh, otak, ente punya otak, ente didengkul. Saya juga lagi ngomong kayak begini nih. Jamaah, jangan bapak kita didoain di masjid, ente tidur, ente enak-enakan dalam rumah, enggak masuk akal. Bapak ente bakal nanya, fulan bin fulan mana anak saya? Iya kan? Iya, yang video call, tahu-tahu orang lain, anak saya mana? Anak saya? Anak saya mana? Kan kita sama, di dunia kan begitu juga. Kan orang tua ngarepin, udah ngelihat anaknya di video call, alhamdulillah sehat. Tapi ini orang lain video, hatta orang lain berselfie ria, tapi anaknya tidak ada, dia bakal nanya, anak saya mana, anak saya. Jamaah, jangan kayak tahun-tahun kemarin, jangan. Ya, dengan jumlah yang cuma sekedar 40, 50, 80 orang, yang dihaulin ratusan, ribuan orang, yang datang cuma 40, 50 atau 80 orang. Berarti nggak pada datang. Kalau begitu jadinya, datang jangan cuma sekedar naro lah duit wala orang. Duit nggak masuk, orang juga nggak masuk. Bakhil namanya. Bakhil namanya. Bakhil. Kalau nggak duit masuk nggak apa-apa, ente-nya datang, ente datang, ente datang. Sampai selesai selesai doa, nggak apa-apa, mau pulang-pulang nggak ada masalah. Ente-nya yang datang. Itu keluarga yang dihaulin. Bisa paham jamaah? Yang di masjid dengar, yang di luar masjid biar pada dengar, yang ada di media sosial dengar semuanya. Enggak apa-apa, yang media sosial saya mau datang, iya kan secara langsung datang, tetap pahalanya ada. Wallahu a'lam.